Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istana bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini pada pertemuan yang ketujuh kita akan menyelesaikan bab isim fa'il dan isim maf'ul. Namun sebelumnya kita akan mengulang materi sebelumnya untuk bisa lebih memutkinkan lagi apa yang sudah kita pelajari. Di mana sebelumnya kita telah membahas mengenai isim fi'il amr. Ya, bagaimana cara membuat fi'il amr? Setidaknya ada dua bagian atau ada dua jenis fi'il amr yang disampaikan oleh Ibnu Malik. Yang pertama yang berasal dari af'ala. Af'ala fi'il amrnya adalah af'il. Af'ala fi'il amrnya adalah af'il. Adapun yang kedua adalah selain daripada af'ala, yaitu diambil dari fi'il mudhari yang majzum, fi'il mudhari'nya yang majzum. Sebetulnya af'ala juga dia diambil dari fi'il mudhari yang majzum, hanya saja bentuk mudhari'nya ini mengalami perubahan. Misalnya dari akrama kemudian berubah menjadi yukrimu. Asalnya adalah yu'akrimu. Kemudian dihilangkan hamzahnya untuk memudahkan karena ketika dia disandarkan kepada domir mutakallim u'akrimu bertemu dua hamzah, ya, maka bertemunya dua huruf yang berat ini tentu akan menyulitkan dalam pengucapan. Maka dari itu hamzahnya dihilangkan satu, ya, menjadi ukrimu. Maka ketika diubah kepada fi'il amr, hamzah ini kembali muncul yang sejatinya harusnya dia ada pada fi'il mudhari'nya, ya. Uakrimu jadi akrim, ya, yuakrimu jadi akrim. Akan tapi di sini Ibnu Malik dalam rangka memudahkan bagi khususnya untuk pemula, dianggapnya bahwa af'ala itu dia memiliki fi'il amr yang berbeda dari yang lainnya, yaitu af'il. Adapun selain dari itu, maka kita tinggal lihat bentuk mudhari yang majzum. Ya, misalnya taba'ada yataba'adu. Ya, yataba'adu kita hilangkan huruf mudhara'ahnya kemudian jazmkan jadi taba'ad. Atau misalnya yang dia fiil yang diawali oleh sukun, ya, ketika dihilangkan huruf mudhara'ahnya maka dia diawali dengan sukun. Misalnya yaftahu, maka perlu ditambahkan hamzah wasol yang tujuannya agar bisa diucapkan. Dan hamzah wasol ini asalnya dia diharokati kasrah. Asalnya diharokati kasrah. Misalnya iftah. Ya, yaftahu jadi iftah. Atau yajlisu jadi ijlis. Adapun kalau setelah sukun ini domah, maka untuk memudahkan hamzah wasolnya juga didomahkan. Misalnya yakhruju jadi ukhruj. Yadkhulu jadi udkhul. Karena apa? Setelah sukun ada domah. Dan ada fiil-fiil yang dia syad. Syad itu adalah keluar dari kaidah. Ada tiga fiil yang disampaikan oleh Ibnu Malik, yaitu mur, asalnya umur. Khud juga demikian, ukhud. Kemudian kul asalnya adalah ukul, namun dihilangkan hamzahnya atau faul fi'linya, ya, karena memang sering digunakan. Demikian juga kita telah memulai bab isim fa'il dari fi'il fa'ula, berwazan fa'ula, di mana disebutkan bahwa ia memiliki 12 wazan isim fa'il, ya, cukup banyak. Yaitu yang pertama adalah fa'lun seperti sahlun, kemudian ada fa'ilun seperti zarif, ada af'alu ada seperti ahmaq, kemudian fa'alun, ya, seperti jabanun, dan fa'alun hasanun, kemudian fu'alun furatun, kemudian fi'lun ifrun, kemudian fa'ulun hasurun, ya, terus ghumrun fu'lun, kemudian fa'ilun aqirun,
kemudian fu'ulun, junubun, dan yang terakhir ada fa'ilun, yaitu contohnya samilun. Nah, sekarang kita akan membaca dan menyelesaikan bab isim fa'il dan maf'ul. Kita baca terlebih dahulu baitnya. وصيغ من لازم موازن فاعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا والشاذ والأشنب الجدلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره لنسبة كخفي في طيب أشيب في الصوغ من فعلا وفاعل صالح من كل كسد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولا جعلا ميما تضم وإن ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا وما أتى كفعيل فهو قد عدلا به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عملا. Baik, kita bahas satu persatu baitnya. Yang pertama adalah wasigha min lazimin muwazinin fa'ila biwaznihi kasyajin wa mushbihin ajila. Yang mana artinya adalah isim fa'il yang dibuat dari fi'il lazim yang berwazan fa'ila, maka dengan wazannya, yakni kita ubah isim fa'ilnya, ya kita buat isim fa'ilnya dengan wazannya yaitu fa'ilun, fa'ila, fa'ilun. Ini saya kira mudah sekali. Contohnya syajin, ya syajin yang mana artinya orang yang bersedih. Ini adalah contoh untuk fi'il mu'tal, asalnya dari syajia, syajin. Ya, syajia, syajin. Wazannya fa'ila, ya fa'ila, fa'ilun. Dan yang semisal ajila, ya ajilun. Ajilun artinya orang yang bergegas atau terburu-buru. Nah, ini adalah contoh fa'ilun yang berasal dari fi'il sahih. Kemudian wasyazi wal asnabi al jadlani. Ya, bisa juga disukunkan. Nah, ini sebetulnya asyazi adalah bagian dari wazan yang pertama tadi, fa'ilun. Hanya saja dia ditakhfif, diringankan dengan cara disukunkan ainul fi'linya. Ya, ini sebetulnya masih satu wazan dengan syajin dan ajil yang tadi. Nah, kemudian wazan yang kedua itu adalah af'alu. Contohnya ashnabu, dia ghairu munsharif ya, tidak bertanwin karena wazannya af'alu. Yang mana artinya adalah yang putih giginya, yang putih giginya. Dan wazan ketiga adalah fa'lan. Ya, contohnya jadlan, yaitu orang yang bergembira. Di bait selanjutnya, thummata qad ya'ti kafanin wa shibhi wahidil bukhala. Kemudian kadang seperti fanin. Fanin wazannya fa'ilun. Ya, cuma dia adalah termasuk isim mankus ya. Jadi dihilangkan huruf ya-nya. Fa'ilun. Wa shibhi wahidil bukhala, dan seperti mufradnya bukhala yaitu bakhil. Wazannya apa? Fa'ilun. Bakhilun, fa'ilun. Nah, ini terkadang katanya fiil berwazan fa'ila itu bisa juga isim fa'ilnya berupa fa'ilun atau fa'ilun. Kenapa? Karena hamlan ala ghairihi linisbatin. Karena dia diikutkan pada yang lain karena ada satu keterkaitan. Ya, karena ada nisbah. Nisbah itu maksudnya munasabah, ada kesamaan, kemiripan, ada kecocokan. Ya, karena kenapa asalnya fa'ilun seperti fanin itu isim fa'il untuk wazan fa'ala, dan fa'ilun ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dia adalah isim fa'il dari fa'ula, ya. Maka kita bisa perhatikan di sini kenapa dia fanin padahal dia berasal dari fa'ila, ya, dan dia berwazan fa'ilun, yakni fanin itu dari fi'il faniya, artinya pergi atau hilang, fana.
Nah, ini dia memiliki kesamaan dengan fi'il zahaba yang wazannya fa'ala. Fania, fa'ila memiliki muradif atau sinonim kata yaitu zahaba, wazannya fa'ala, dan zahaba isim fa'ilnya adalah zahibun. Maka fania juga mengikuti zahibun yaitu fanin. Ya, karena ada apa? Ada keterkaitan, kecocokan dengan fiil yang lain, yaitu dengan muradifnya, dengan sinonimnya. Nah, begitu juga dengan bakhil. Bakhil lawannya adalah karim. Ya, bakhil dari fiil bakhila lawannya adalah karuma, wazannya faula. Dan karuma isim fa'ilnya adalah karim. Ya, maka bakhila mengikuti karim yaitu bakhilun. Kemudian ka khafifin thayyibin asyabin fi sawgi min fa'ala, yang mana artinya sebagaimana khafif wazannya apa? Fa'il artinya ringan. Kemudian thayyib wazannya fa'il. Asalnya fa'il sebetulnya karena untuk memudahkan saja kemudian diubah menjadi fa'il artinya baik. Kemudian asyabu af'alu artinya yang beruban pada bentuk isim fa'il dari fa'ala. Nah, di sini beliau ingin menyampaikan bahwa konsep tadi yang disampaikan hamlan ala ghairihi yaitu diikutkan dengan wazan fi'il yang lainnya atau wazan isim fa'il yang lainnya, ini juga berlaku pada fa'ala. Ya, tidak hanya pada fa'ila yang tadi, tapi juga ini ada dan kita dapati pada fa'ala. Di mana contohnya di sini khafif, ya dia berasal dari fi'il khaffa, wazannya fa'ala. Ya, yang mana seharusnya fa'ala itu isim fa'ilnya apa? Fa'ilun. Namun karena khaffa ini lawan dari thaqula, berat, ya, thaqula wa huwa thaqil, dan dia isim fa'ilnya apa? Thaqilun. Maka ia mengikuti lawan dari khafif yaitu thaqil, ya, maka wazannya apa? Fa'ilun juga. Begitu juga dengan thayyib, asalnya tadi fa'ilun, ya, dan mana ia adalah lawan dari qabih yaitu buruk, ya, karena ia apa? Wazan qabih ini asalnya dari qabuha, fiilnya qabuha. Maka thaba mengikuti qabuha yaitu thayyib, ya. Begitu juga dengan asyab. Asyabu ini beruban, dia termasuk aib, dan setiap aib itu dia wazan isim fa'ilnya adalah af'alu, ya, asyabu. Maka di sini ada keselarasan dengan isim fa'il yang lain. Kemudian wa fa'ilun salihun min kullin in qusidal hudutsu nahu ghadan za jadilun jadala. Bahwasanya dan wazan fa'ilun ini ya, berlaku untuk semuanya jika dimaksudkan makna mendatang. Artinya jika konteksnya ini adalah waktu yang akan datang atau insidental, insidental saja, bukan sifat yang permanen yang senantiasa melekat dan tidak bisa dihilangkan seperti yang sudah-sudah tadi, ya, sifat-sifat itu adalah yang permanen. Tapi kalau dia tujuannya adalah untuk menunjukkan sesuatu yang sementara atau insidental atau pada waktu mendatang, maka boleh seluruh fiil apapun wazannya, maka isim fa'ilnya adalah fa'ilun, ya. Wa fa'ilun shalihun min kullin. Fa'il ini berlaku untuk semuanya. In kusidal hudus. Kalau dimaksudkan makna baru atau yang mendatang atau yang temporari. Contohnya gadan za jadilun jadala. Esok za maksudnya za ini hadza, orang ini hadza rajul, jadilun jadala, akan sangat bahagia. Jadilun, ya, dia sebetulnya sifat, ya, akan tapi yang dimaksudkan di sini bukan sifat tapi adalah eh, kondisi pada waktu mendatang, ya, orang yang berbahagia. Jadala ini adalah maf'ul mutlaknya. Nah, di sini
kita mengetahui bahwa tanpa melihat asal fiilnya apakah fa'ala mau fa'ila atau fa'ula, kalau kondisinya dalam hudus, kondisi mendatang, maka isim fa'ilnya adalah fa'ilun. Berikutnya wa bismi fa'ili ghairi dzis tsalatsah ji waznal mudhari. Isim fa'il selain sulasi maka bawakanlah wazan mudhari'nya. Ya, yang tadi kita bicarakan adalah isim fa'il dari fi'il sulasi. Bagaimana kalau ghairu sulasi? Misalnya rubai, khumasi, sudasi, maka ini lebih mudah. Kenapa? Karena kita tinggal ambil wazan mudhari'nya. Ambil wazan mudhari'nya. Kemudian setelah itu bagaimana? Lakin awalan ju'ila miman tudammu. Caranya huruf mudhari'ahnya diganti dengan huruf mim yang didomahkan. Ya misalnya yuwaswisu jadi muwaswisun. Yantaliku muntalikun. Yastaufiru mustaufirun. Ya, tanpa melihat apakah huruf mudhari'ahnya ini dhammah atau fathah. Ya, maka tetap diganti dengan mim dhammah. Mim dhammah. Dan ini berlaku untuk semua fiil ghairu thulathi. Berikutnya wa in ma qabla akhirih fatahta sorosma maf'ulin. Kita susun terlebih dahulu. Wa in fatahta ma qabla akhirih sara isma maf'ulin. Artinya, jika kamu fathahkan sebelum huruf terakhir maka menjadi isim maf'ul. Menjadi isim maf'ul. Nah, ini yang membedakan antara isim fa'il dan isim maf'ul pada ghairu sulasi. Kalau isim fa'il itu cara membuatnya kita hanya mengikuti bentuk mudhari'nya. Sedangkan isim maf'ul difathahkan sebelum huruf terakhirnya. Ya misalnya mukrimun dari fi'il mudhari yukrimu menjadi mukrimun. Nah, tidak ada perubahan kecuali hanya huruf awalannya saja. Huruf ya diganti dengan huruf mim. Sisanya sama persis. Nah, untuk isim maf'ul yaitu difathahkan sebelum huruf terakhir mukromun. Ya, kemudian berikutnya waqad hasala min dzalatsati bil maf'uli muttazinan. Sedangkan untuk isim maf'ul sulasi wazannya selaras ya, selaras dengan namanya yaitu maf'ulun. Jadi wazannya maf'ulun. Wa ma ataka fa'ilin fahuwa qad 'udila bihi 'anil asli. Nah, selain itu ada juga wazan sama'i. Wazan sama'i yang tidak yang keluar dari kaidah yaitu fa'il. Wazannya apa? Maf'ul bih, wazannya fa'il. Ya, isim maf'ul afwan, isim maf'ul wazannya fa'il. Fahuwa qad udila bihi 'anil asli, yakni dia telah keluar dari asalnya. Artinya sama'i. Yaitu berikutnya wastaghnau binahwi najan wan nisyi an wazni maf'ulin wa ma amila. Ada lagi wazan sama'i lain selain fa'il, ada dua lagi yaitu fa'alun seperti naja. Ya, najan ini asalnya fa'alun, artinya yang diselamatkan. Dan fi'lun seperti nisyun yang dilupakan. Nah, akan tapi ketiga wazan maf'ul sama'i ini dia tidak bisa beramal sebagaimana wazan aslinya. Wa ma amila. Jadi tidak boleh kita misalnya mengatakan Zaidun najan abuhu. Zaid diselamatkan bapaknya. Tidak boleh. Karena dia tidak bisa beramal. Sebagaimana kita boleh mengatakan Zaidun madrubun abuhu. Kalau madrubun boleh karena dia wazannya kiasi. Dia wazan asalnya madrubun abuhu. Maka abuhu di sana marfu oleh madrubun. Sebagai apa? Naibul fa'il. Zaidun madrubun abuhu. Zaid bapaknya dipukul. Ya, abuhu di sana sebagai naibul fa'il karena dia wazannya wazan apa? Kiasi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.